Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dari 1. Vivin Ardiani, 2. Arsita Febriana, 3. Muhammad Rodi, dan keempat Muhammad Adik Nasrullah. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang The Dark Age, filsafat dan agama Kristen. Pengaruh gereja terhadap perkembangan filsafat. Pendiri agama Kristen adalah seorang Yahudi yang bernama Yahweh Shua, atau yang sering disebut sebagai Yesus Kristus. Yesus Kristus dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun keempat sebelum Masehi di Yerusalem, tepatnya di desa Bethlehem. Yesus dilahirkan oleh perawan yang bernama Maria yang saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya, dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun. Sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia termasuk Indonesia, sejarah gereja sangat menarik untuk dicermati, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terhitung banyaknya, dan juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah alur sejarah dunia. Kekristenan muncul dari wilayah Levan mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai di kota Yerusalem dan mulai menyebar ke wilayah timur dekat, termasuk ke Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelah kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana, sementara itu juga terjadi penyebaran di Afrika Utara, serta Asia Selatan dan Eropa Timur. Pada abad keempat, kekristenan telah dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid di Armenia pada tahun 301. Pada tahun 319, Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325, dan Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada abad pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia yang tujuannya untuk membimbing umat ke arah hidup yang soleh. Namun di sisi lain, misi gereja ini tanpa memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Pada abad-abad pertama, gereja Kristen mengalami penganiayaan terus-menerus dari pihak penguasa-penguasa Romawi. Namun, keadaan ini berubah secara radikal ketika pada tahun 303, Kaisar Kontinus Agung mengeluarkan pernyataan yang biasa disebut Edik Milano, di mana kebebasan beragama untuk semua orang Kristen terjamin. Sesudah kejadian itu, agama Kristen berkembang pesat dalam semua provinsi Kaisar Romawi. Pada masa mulai abad ketiga, yaitu periode sejarah di Eropa, sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Romawi Barat, abad ini muncul setelah zaman Yunani kuno, kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Banyak pendapat mengatakan bahwa pada abad ini disebut sebagai abad gelap, yaitu pemikiran filsafat. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama pemecahan
persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Menurut para sejarawan, filsafat patristik mengalami kemunduran sejak abad 5 hingga sampai 8. Selanjutnya, di barat dan di timur muncul tokoh-tokoh dan pemikiran baru dengan corak pemikiran yang mulai berbeda dengan masa patristik. Zaman skolastik. Skolastik berasal dari kata Latin scholasticus dan bahasa Yunani scholastikos yang berarti sekolah. Secara harfiah, mencurahkan waktu luang seseorang untuk belajar atau sarjana. Skolastik adalah sekolah filsafat abad pertengahan, atau mungkin lebih tepatnya metode pembelajaran yang diajarkan oleh akademisi, universitas dan katedral abad pertengahan pada periode dari abad ke-12 hingga ke-16. Skolastik terkenal karena penerapannya dalam teologi Kristiani abad pertengahan yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Semula skolastik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan. Dari biara-biara di Galia Selatan itu pengaruh skolastik keluar sampai di Irlandia, di Nederland, dan di Jerman. Kemudian skolastik timbul di sekolah-sekolah kapital, yaitu sekolah-sekolah yang dikaitkan dengan gereja. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, kejasmanian, kerohanian, baik dan buruk. Corak khas skolastik. 1. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Karena skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. 2. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik maupun buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. 3. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesa yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. 4. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. 2 tokoh filsuf gereja. Yang pertama, Clemens dari Alexandria, dan yang kedua, Augustinus dari Hippo. Clemens dari Alexandria, ia dilahirkan pada pertengahan abad kedua di Athena. Orang tuanya tidaklah beragama Kristen sehingga ia pada awalnya tidak mengenal agama Kristen. Ia berkelana untuk belajar dari berbagai macam guru. Saat itulah ia berkenalan dengan Pantaenus di Alexandria. Sehingga masuk agama Kristen, Pantaenus lalu meninggalkan Alexandria dan tidak pernah kembali lagi. Clemens kemudian menggantikan gurunya untuk memimpin sebuah sekolah di Alexandria. Pemikiran filsafat yang dimiliki Clemens. Ia mengungkapkan pernyataan atas filsafat Yunani tentang kebiasaan menyembah dewa-dewa. Ya, seandainya sapi-sapi, kuda-kuda, dan singa-singa memiliki tangan, dan tangannya bisa menggambar dan menghasilkan karya-karya seperti manusia, pada kuda pasti akan menggambarkan Tuhan-Tuhan mereka mirip dengan kuda, dan para sapi mirip dengan sapi, menggambarkan tubuh para dewa itu seperti tubuh masing-masing dari mereka. Clemens dari Alexandria. Kemudian ia juga menulis tentang cara umat manusia dalam membayangkan Tuhan. Kamu mortal, umat manusia, membayangkan bahwa para Tuhan itu dilahirkan seperti diri mereka, bahwa mereka memiliki baju, suara, dan tubuh mirip dengan milik mereka.
Clemens dari Alexandria. Agustinus dari Hippo. Ajaran Agustinus dapat dikatakan berpusat pada dua pol, yaitu Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Agustinus berpusat pada Tuhan. Ia yakin bahwa pemikiran dapat membawa kebenaran, karena itu ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. Tuhan itu kuno, tapi selalu baru. Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi. Teori dari Agustinus. Yang pertama, teori pengetahuan. Agustinus menolak teori kemungkinan. Menurutnya, kita tidak pernah dituntun oleh ukuran relatif. Yang kedua, teori tentang jiwa. Agustinus menentang ajaran yang mengatakan bahwa jiwa itu material. Peran penting Agustinus. Ia dianggap telah meletakkan dasar-dasar pemikiran abad pertengahan. Mengadaptasikan Platonisme ke dalam ide-ide Kristen, memberikan formulasi sistematis tentang filsafat Kristen. Filsafat Agustinus merupakan sumber dari asal-usul reformasi yang dilakukan Protestan, khususnya Luther, Zwingli, dan Calvin. Sekian materi yang kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum